bergema lahir rajamu. Loh, sebentar. Ya, kok hilang? Bundari hilang. Bundari terlempar keluar. Terlempar. Ya, tunggu sebentar. Biasanya di kompak tuh katanya rapture. Rapture, ya betul. Pengangkatan. Tidak bisa masuk ya? Tadi saya kok bisa keluar sendiri ya, Pak? Kenapa, Ted? Ya, Jaringan, tahu, jaringan. apa. Oh. Ya, sudah ya. Mulai. Sudah, Bu. Ya, Yesus lahir di dunia untuk kita. Dan dia membawa damai bagi manusia. Dan juga Tuhan lahir untuk memberi hidup baru. Sebab itu mari kita bersukaria malam ini. Amin. Untuk kelahiran Tuhan Yesus di bumi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hidup dari sembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dalam dunia. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, nyanyilah Immanuel, Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya damai yang besar, surga hidup yang damai, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya, kita sungguh bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang telah lahir di dunia. Karena dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal dan Raja damai. Ya, malam ini kita berhimpun di hadapan Tuhan. Mari kita bersukaria karena Yesus adalah Raja surga. Mari kita beritakan namanya di seluruh bumi dan kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh sukacita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Ya, kita sungguh bangga mempunyai Allah Bapa Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia dan yang menjadi firman dan diam di antara kita. Dia adalah terang dan juru selamat kita. Saat gelap, Tuhan adalah terang bagi kita dan menjadi pintu bagi setiap jalan kita. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan telah ada di dalam dunia ini.
juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yohanes 1:14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya bila anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Haleluya. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Ya Tuhan, Kau terang bagi hidup kami. Sungguh Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu selalu baru, dan kasih-Mu kekal selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Hanya Kau Yesus yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau malam ini kami masih ada di tahun 2023, semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kita mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu, karena tuntunan-Mu Tuhan, kita bisa melayani Engkau dengan tugas kami yang sangat baik. Juga karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami, memperdulikan kami, sehingga semua apa yang kami hadapi
biar itu badai, biar itu gelombang yang menyerang kepada kita, tapi Engkau tetap bersama dengan kita, dan Kau tidak pernah meninggalkan kita, dan Kau selalu menjaga kita, sehingga kita menjadi menang. Bahkan lebih dari pemenang. Kami juga berterima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Engkau selalu menopang, menaungi kami, sehingga kami mendapatkan berkat kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan kami diberi tubuh yang sehat. Sungguh Tuhan, semua ini karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mengucap terima kasih malam ini kepada Engkau. Dan kembali malam ini kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar di tahun 2024 kami juga mengalami seperti tahun di 2023. Kami mendapat berkat dari Engkau. Kami mendapat perlindungan dari Engkau. Kesejahteraan, kemurahan, kemuliaan semua hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan Kau sudah memberkati kita semua. Hanya inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan Gembala yang baik. Haleluya. Amin. Silakan Pak Teddy untuk memberitakan firman-Nya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam Pak Teddy. Ya, Tante ini apa? Tante bilang katanya cuman kesaksian doang ya? Ya, firman dulu ya. Firman dulu, nanti kita semua yang hadir di malam ini, kita memberi kesaksian atau kita memberi doa atau mau doa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Jadi malam ini kita tidak ada share firman. Kita hanya mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Teddy. Ya, jadi saya minta nanti teman-teman bisa memberi kesaksian atau doa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau 2003 ini kita diberi yang terbaik sama Tuhan, ya. Silakan Pak Teddy. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebentar ya, saya Oke. Hari ini ada sebuah message yang menarik buat saya karena pada waktu beberapa hari yang lalu saya doa dan ini yang Tuhan taruh di dalam hati. Oke. Kita lihat di Matius pasal kedua, ayat 2, Matius 2, ayat yang kedua. Ya, dikatakan begini. Mereka bertanya-tanya, di manakah anak yang baru lahir itu? Yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami sudah melihat sebuah bintang muncul di sebelah timur. Ini cerita tentang orang Majus yang dia sudah melihat bintang itu dan dia jalan begitu lama. Kalau
kita pelajari Alkitab, orang Majus itu identik dengan di daerah sekitar Irak, dan dia jalan ke Yerusalem sehingga jauh banget. Dan dia katakan, aku sudah melihat bintangnya di sebelah timur. Orang Majus melihat tanda-tandanya. Orang Majus melihat yang visual, bagaimana dia akan menemukan yang namanya juru selamat. Gitu. Nah, apa yang menarik dari kata melihat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita melihat ini ya. Ya. Kita lihat di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Ya. Jadi kita ini dipilih Tuhan, kita ini ditentukan oleh Tuhan dari sejak awal. Itu ada 2000 tahun yang lalu Tuhan lahir di dunia, dia punya tujuannya, dan orang Majus bisa melihat itu. Ya, dikatakan ditentukan dari semula untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ingat, ini yang tidak boleh kita lupa. Bahwa Tuhan memilih hidup kita, tujuannya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ya, menjadi serupa dengan Yesus adalah tujuan kenapa kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan cuma untuk dapat surga, tidak sedangkal itu. Ada tujuan yang lebih mulia, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi hari ini kita diingatkan kembali. Mungkin ayat ini pernah kita baca, pernah diingatkan oleh banyak pembicara. Kita diingatkan kembali bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Tuhan memilih kita, itu adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi keserupaan perlu digarisbawahi. Hari ini kita bisa mereward, ya. Bagaimana sih kehidupan kita selama 2023? Apakah kita sudah serupa dengan Tuhan? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Saya pilih gambar orang bercermin yang dilihat Tuhan Yesus. Ya, toh? Nah, coba kita lihat di Kisah Rasul 11 ayat 26. Dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Kristen, jadi orang pertama ngomong, oh itu orang Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena dia seperti Kristus. Jadi kita harus bercermin. Apakah kehidupan kita sudah serupa dengan Yesus? Inilah goal kita. Nah, keserupaan ini ada sekian banyak macam gitu ya. Tapi malam hari ini yang Tuhan ingatkan,
di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah ini juga jadi pesan ya, pesan untuk tahun depan gitu. Jadi tahun 2024 apa yang harus kita lakukan? Kita kejar keserupaan. Oke. Coba kita lihat yang ini. Dalam hal apa yang Tuhan ingatkan? Saya beberapa hari yang lalu. Di Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan ingin tahun 2024, ketaatan kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, ketaatan. Dalam hal ketaatan inilah kita dituntut lebih begitu. Ya, mungkin ada yang kalau teman saya saya bilang, wah kamu harus taat. Pasti mereka ngomongnya, wah susah Teddy. Kita kan manusia, ya toh. Kita kan gampang jatuh gitu. Misalnya begitu gitu. Tapi coba kita lihat di 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Siapa manusia kepunyaan Allah? Adalah Bapak dan Ibu dan kita semua yang terima Yesus. Ya, dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya diperlengkapi itu adalah Tuhan sudah tanamkan untuk kita bisa berbuat baik. Untuk kita bisa taat itu Tuhan sudah persiapkan. Jadi Tuhan kalau minta kita taat itu bukan berarti oh dia tidak melakukan apa-apa, enggak, dia sudah tanamkan itu dalam hidup kita. Artinya dia sudah perlengkapi. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi. Ya, marilah kita belajar untuk kita taat. Tahun depan kita belajar lebih taat, apapun gitu ya. Belajar untuk perintah Tuhan seperti apa. Gitu. Saya ingat berapa minggu ya, 2 minggu atau seminggu yang lalu, seminggu kalau enggak salah. Suatu hari, perintahnya bukan di seminggu yang lalu saya lakukan. Perintahnya sebelumnya. Tiba-tiba saya melihat anak-anak muda di gereja, mereka seneng guyonan gitu, kumpul mereka. Tiba-tiba Tuhan taruh di kerinduan di hati saya gini. Kamu ngerti anak-anak muda itu? Ya Tuhan, saya bilang. Coba bikin dia seneng. Maunya gimana Tuhan? Saya berdoa dalam hitungan detik. Tuhan, maumu apa ini? Kamu tunjukin ke saya begini. Ya Tuhan, cobain belikan durian, dia bilang gitu. Hah? Belikan durian? Oh oke, saya bilang. Ya toh. Saya telepon temen, saya tanya, tolong dong cariin durian aku. Itu minggu depan ya, kirim ke gereja. Saya bilang, berapa biji? Berapa ya? Kirim 50 deh, saya bilang begitu. Akhirnya, beneran gitu. Jadi, mereka selesai ibadah anak-anak muda, minggu siang, selesai ibadah, mereka pesta durian. Wah, seru banget mereka. Mereka seneng, mereka gembira habis
habis ibadah, habis makan, terus makan durian, mereka sukacita gitu. Di situ saya melihat cuman, aduh, seperti itu loh. Apa ya? Bagaimana kita bisa menyenangkan orang gitu. Nah, coba kita lihat ketaatan yang seperti apa ini. Coba ya kita. Apa sih hebatnya sebuah ketaatan? Ya, kita lihat di Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Dikatakan gini, setelah Saul disingkirkan, Allah itu mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, dikatakan seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Jadi, di sekian banyak orang, Tuhan itu cari raja bukan orang yang, oh yang pinter, enggak. Kriterianya Tuhan milih Daud adalah orang yang berkenan di hatinya karena dia melakukan segala kehendak. Lihat, ya toh. Jadi Tuhan itu cari loh orang-orang yang taat. Gitu. Saya berdoa ini jadi pedoman buat setiap kehidupan kita di tahun 2024 bahwa kita harus lebih taat. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat 1 Raja-Raja 11-12, ini buat saya ini wow banget. Sebuah ketaatan itu hasilnya seperti apa toh? Kalau Tuhan itu cari orang yang taat. Lihat ini, ada sebuah cerita yang luar biasa. 1 Raja-Raja 11 ayat 12 dikatakan, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan moyakannya. Ini cerita tentang Salomo. Salomo yang sudah Tuhan mau coret. Tuhan sudah tidak berkenan pada kehidupan Salomo karena ketidaktaatannya. Tapi dikatakan, Tuhan tidak mau menjatuhkan hukumannya, Tuhan tidak mau membuat kerajaannya terkoyak pada waktu itu, karena Tuhan masih melihat Daud. Bayangkan, Daud, bagaimana cintanya Tuhan ke Daud ini luar biasa. Ya, dengan segala kekurangannya Tuhan cinta banget, bahkan untuk mendatangkan hukuman dalam tanda kutip gitu ya. Dia katakan, tunggu, bukan saat ini, tapi kepada anakmu. Artinya apa? Karena cintanya kepada orang yang taat, itu hukuman itu bisa mundur. Ya. Atau coba kita renungkan gitu. Kalau ada seorang orang tua yang hatinya berkenan, kalau ada orang tua yang melakukan ketaatan, berkat di bawahnya itu luar biasa. Ya. Ini yang kita harus pelajari benar-benar. Pada waktu Tuhan ingatkan hal ini, saya cari ayatnya dan Tuhan bicara, ini lihat nih, kalau engkau belajar untuk taat di hadapanku, bukan hidupmu saja yang menjadi berbeda, hidup anakmu pun bisa berbeda.
Ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita mungkin kurang pas begitu, coba kita sebagai orang tua, kita maju ke Tuhan, kita berdoa dan kita mau belajar untuk orang tua taat. Jadi orang tua yang taat. Oke? Nah, berbicara tentang ketaatan, ada hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan. Yang pertama, ketaatan itu ada waktunya loh. Ya. Ketaatan itu ada waktunya. Artinya gimana nih? Kalau kita lihat di Yohanes 2 ayat yang 4 cerita tentang apa? Tentang perjamuan Kana. Pada waktu anggurnya habis dan Ibu Yesus Maria ngomong, ini pemilik pesta anggurnya habis loh. Ayat 4 dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Oh, Tuhan bisa enggak melakukan? Bisa. Dia punya power, dia punya kuasa. Tapi dia enggak melakukan ketaatan itu sembarang. Ketaatan itu ada waktunya. Ya, kita enggak bisa menunda-nunda atau kita buru-buru, enggak bisa. Ketaatan itu ada waktunya. Saya ingat, pada waktu saya nulis ini Tuhan ingatkan kejadian di gereja waktu itu. Sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Darrell Stott, ya, orang Ukraina yang ya dalam tanda kutip dia suka membuat orang tertawa, nah, gitu ya. Jadi di awal saya memang tahu gitu, pendeta Darrell Stott ini pernah datang di Malang sekali di awal waktu itu dan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda, menjadi sukacita yang luar biasa. Nah, sekian tahun kemudian ada teman saya telepon dari Jawa Tengah. Ted, ini ada Darrell Stott, kamu ingat toh? Oh ya, mesti ingat dong, saya bilang. Kenapa? Ini ada rencana ke Jawa Timur. Bisa enggak ke tempatmu? Oh, sangat bisa. Saya dengan antusias. Oke, tak set waktunya ya, saya bilang begitu. Oke. Nah, di awal rencana kita adalah ya kita cuman sekedar seperti dahulu gitu ya, membuat KKR supaya ya orang-orang di sekitar kita kita undang beberapa gereja gitu yang bisa hadir untuk ikut KKR ini. Tapi kira-kira 2 minggu sebelum acara, Tuhan bicara sama saya. Aku bukan mau yang seperti itu. Saya kaget. Loh, Tuhan, pengennya seperti apa? Saya bilang sama teman saya satu, coba sebentar ya. Ini kelihatannya ada perubahan acaranya, saya bilang. Ternyata Tuhan pengennya gini. Kamu buat acara, undang itu hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang ada di sekitar Malang, artinya yang di pinggiran, yang dalam tanda kutip yang di desa begitu. Aku pengen merefresh mereka. Saya bingung. Aduh, saya ada teman yang biasanya punya link ke sana. Saya telepon, Pak, bisa enggak usahain sekitar 70 sampai 80 orang, Pak. Pendeta-pendeta ya, saya bilang. Singkat cerita, oke. Tapi
ya, kita tempatkan di sebuah penginapan, kita biayai datangnya ke Malang dan sampai pulang, kita beri mereka makan, beri mereka penginapan. Bukan cuman itu. Tuhan bilang, beri mereka handphone. Waduh, saya, kasih handphone 75 orang. Wah, saya langsung mikir, saya cari beberapa teman. Saya minta waktu itu di awal-awal HP Android yang bisa touchscreen, yang dulunya masih yang biasa, ini awal-awal gitu. Saya beli waktu itu berapa ya tuh? Satu HP itu hampir 1,5 juta kalau tidak salah. Kita beli 75. Bayangin, 75 HP, 80 HP sudah ada paketnya sekalian. Saya bilang sama anak-anak sekretariat, tolong ya nanti dikerain anak-anak muda, bikinkan mereka email supaya mereka bisa streaming, lihat YouTube, mereka lihat khotbah yang bagus-bagus. Tahu enggak Bapak Ibu? Kita lakukan itu dengan segenap hati, memang kita keluar uang banyak. Oh iya, pokoknya Tuhan maunya gimana? Ya Tuhan. Kita sediakan semua, Tuhan bekerja luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang dari pinggiran, dari dalam tanda kutip dari kota kecil ini, mereka sukacita dan diberkati, mereka ketawa-ketawa, mereka seneng banget selama semalam, tidurnya semalam gitu ya. Kemudian mereka dijamu, mereka pulang, ada sukacita. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami tugas sehingga ikut ambil bagian dalam pelayanan-Mu, memberikan hamba-hamba-Mu kesegaran yang baru. Sudah selesai. Bapak Ibu, begitu kita selesai, acara itu selesai, kita senang semua, kira-kira sebulan setelah itu, dampaknya luar biasa. Saya ngomong satu hal aja, ya, masalah uang. Karena di gereja saya pegang keuangan, saya ngerti keuangannya, itu selama itu uang itu mengalir, entah dari mana saya tidak kenal. Saya bilang sama Pak Sony, Pak ini duitnya banyak, saya bilang begitu, tidak pernah begini. Dan kita bisa memberi kepada full-timer itu sepeda motor. Bayangin. Wah, semua sukacita, tapi yang saya ingat adalah di saat kita melakukan ketaatan itu ada waktunya. Begitu kita melakukan sesuai dengan waktu Tuhan, ada hal yang ajaib yang terjadi. Yang pertama, ada waktunya. Ya. Coba yang kedua, yang perlu kita ingat, ketaatan itu seringkali tidak masuk akal. Ya. Seringkali perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Kita lihat di Lukas 5 ayat yang keempat dan kelima. Cerita tentang murid Yesus yang menangkap ikan semalaman tidak dapat. Ayat keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras.
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan. Lihat, Simon itu bukan orang yang tidak tahu tentang nelayan, gitu, tidak tahu tentang ikan. Simon itu lahir di keluarga nelayan. Saya yakin kalau saya lahir di keluarga nelayan, pasti saya akan menolong atau saya membantu orang tua saya yang nelayan. Saya mesti ngerti, oh cara menangkap ikan itu begini, oh kalau musim ini begini, oh harus jaraknya sekian, semuanya pasti dia ngerti. Ya toh? Di ayat ini dikatakan, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, artinya dia sudah berupaya. Sepanjang malam dia kerja keras, lempar sini tidak dapat, lempar sana tidak dapat, ke kiri tidak dapat, ke kanan tidak dapat, ke muka tidak dapat, ke belakang tidak dapat, pindah lokasi tidak dapat, semuanya tidak dapat. Sudah hopeless, ya kan? Dikatakan karena engkau menyuruhnya. Nah, seringkali itu ketaatan itu sama. Ketaatan seringkali tidak masuk akal. Tuhan, aku wis kerja begini loh. Aku wis melakukan ini, tapi tidak ada hasilnya. Tapi karena engkau nyuruh lagi, mujizat bisa terjadi. Bicara masalah ini seringkali dalam hidup saya. Kalau saya cerita ke teman-teman, Tuhan bisa membalikkan keadaan, Tuhan bisa membuat segala sesuatunya yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya cerita, suatu saat Tuhan cuma bawa uang nak sekian, tabur nak di gereja. Saya bilang, waduh, Tuhan untuk apa? Di gereja belum ada kebutuhan, untuk apa aku memberi? Begitu memberi selesai gitu ya. Tidak pakai lama, tidak sampai seminggu mungkin itu, 2-3 hari. Tiba-tiba berkat itu muncul. Tidak bisa ngomong. Kalau saya cerita ke teman-teman saya, dia ngomong, oh ya aku mau kayak gitu. Kamu ngasih sekian, dapatnya jauh lebih berpuluh-puluh kali lipat. Ya aku ya mau kalau gitu. Saya cuma ketawa. Ya semua orang mau. Kalau tahu endingnya gitu ya toh. Tapi di awalnya apakah kita mau melakukan hal yang tidak masuk akal coba. Ya. Jadi ketaatan kadangkala perintahnya itu tidak masuk akal. Kalau yang pertama kita belajar ketaatan itu ada waktunya. Yang kedua ketaatan itu kadang perintahnya itu tidak masuk akal. Tapi karena itu perintah Tuhan, just do it, lakukan saja. Oke. Yang ketiga, kadang ketaatan itu seperti terlambat. Ya. Contohnya begini. Mungkin pada waktu saya cerita begini, Bapak Ibu, tadi aku ini sudah senior, ngapain lagi toh, Bu? Suruh apa lagi? Ya toh, untuk apa? Tuhan katakan, ketaatan itu tidak ada kata terlambat. Kadang sepertinya terlambat. Oh, aku sudah senior, ngapain aku harus taat lagi? Nah. Di Yohanes ada cerita tentang Lazarus, Yohanes 11 ayat
14 dan 15 dikatakan itu. Demikian. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus ini sudah mati loh. 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Akhirnya Lazarus hidup kembali. Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar, untuk kita taat. Ya, tidak ada terlambat. Oke. Nah, ini yang terakhir. Amsal 13 ayat 13. Dikatakan demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Alkitab katakan kalau kita taat kepada perintah akan menerima balasan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Kalau kita belajar untuk taat, kita sendiri yang akan menerima balasan. Amin. Itu yang malam hari ini saya share. Nanti Bapak Ibu bisa cerita pengalaman tentang ketaatan atau tentang sepanjang tahun 2023 bersyukur dan sebagainya, silahkan. Tapi biarlah ini jadi pedoman hidup kita di tahun 2024. Karena Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib buat kehidupan kita, tapi diawali dengan ketaatan kita. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sudah, Tante. Mikrofonnya masih mati. Ya, sudah. Sudah ya, dengar ya. Dengar ya, teman-teman. Ya, sudah, Bu. Nah, Suara saya ya. Ya, tadi Pak Teddy sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang ini Tuhan memberikan mujizat atau memberikan sesuatu yang terbaik buat Teddy, sehingga Teddy juga melimpah dengan berkat yang dari Tuhan. Sekarang malam ini karena malam yang terakhir dan juga sudah di akhir tahun 2023, jadi kita tidak share firman Tuhan, tapi saya minta kesaksian dari teman-teman di tahun 2023 yang Tuhan sudah berikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah atau terima mujizat dari Tuhan. Waktu saya persilakan. Jadi kita jangan tunggu waktu, siapa yang digerakkan oleh Tuhan untuk bersaksi atau mau berdoa, mengucap terima kasih kepada Tuhan, silakan. Jadi jangan lama-lama ya. Ayo, siapa yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan? Ayo, Kuilan dulu kalau enggak gitu. Saya minta teman saya yang dari Surabaya. Di tahun 2023 ini mendapatkan apa dari Tuhan? Ayo yang lain, mungkin Bu Untari, Titis, Mifrita. Terima Pak Karim, kasih Pak saya Boleh. Pak Tante.
mengenai pengalaman di tahun 2003 ini, Ya, saya sangat bersyukur sekali ya karena ada penyertaan Tuhan dan Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada anak, cucu, dan menantu yang meskipun kerja jauh di Kediri itu dalam keadaan sehat. Setahun ini tidak ada sakit, ya mesti ada sakit batuk, pilek itu biasa, cuman karena cuaca ya, tapi sakit yang parah itu tidaklah. Nah, di situ di dalam tahun ini yang luar biasa bagi saya sangat senang karena anak saya mulai bekerja di bulan Februari ya. Jadi bulan Februari anak saya yang terkecil yang eh, lulusnya Mei tahun 2022 itu dia sudah bekerja di tahun 2023 bulan Februari. Dan itu pun atas semuanya itu rencana Tuhan. Eh, Kita memang selalu berharap di dalam doa, selalu memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Semuanya saya bawa dalam doa, baik itu kesehatan, baik itu kecukupan di dalam kehidupan sehari-hari, juga berkat, entah itu berkat sukacita ya. Kalau berkat sukacita sepertinya hampir setiap hari, karena setiap hari saya itu menyetel lagu-lagu pujian itu membawa suasana sukacita di dalam rumah saya. Nah, di situ saya tidak menyangka bahwa anak saya, kalau melihat teman-temannya anak saya seliting, anak saya itu sepertinya sudah capek nyari kerja ke sana kemari. Nah, tapi Tuhan tuh kok kirimkan orang yang apa ya, orang yang tidak kelihatan oh mentereng atau apa enggak. Jadi waktu kemarin itu suami saya kan sebagai RW itu ada kepentingan surat domisili untuk perusahaan. Nah, di situ ternyata ada pesuruh dari Gading Mas itu ke sini minta surat domisili. Nah, dari surat domisili kok saya yang selalu melayani ya. Kalau Pak Rinto kan hanya tanda tangan. Loh Pak, ini kalau Gading Mas kok kayaknya sudah pernah ngurus domisili kok ngurus lagi Pak. Oh iya Bu, ini hanya pinjam nama karena ini nanti kemungkinan ya Bu ya. Ini anak perusahaan tapi ini akan buka di bidang batu bara di Surabaya. Nah, saya tuh kok spontan. Roh Kudus tuh saya gini kok Roh Kudus tuh nih, loh, anakmu belum kerja. Saya tuh iseng-iseng, loh Pak, enggak terima pegawai baru. Wah, saya tuh ya gitu. Saya tidak malu karena apa ya? Tuhan tuh mengizinkan orang tua itu jadi pahlawan anak-anaknya. Ada di firman ya waktu saya lupa. Kita sebagai orang tua itu telah dipercaya oleh Tuhan sebagai pahlawan daripada pahlawan anak-anaknya. Karena apa? Di dalam setiap kehidupan sehari-hari, kita itu wajib mendoakan, memperjuangkan nasib anak-anak kita. Nah, di situ saya tuh tanya, loh orangnya kok nanggapi. Loh kalau ibu mau mbaknya lulus kapan? Banyak macam-macam saya jelaskan. Kalau mau ya gini, mbaknya suruh buat lamaran, nanti ibu kontak saya ke sini, saya yang ngantar. No. Nah itu, oh ya, saya jawab itu. Langsung saya itu ada Elsa waktu itu. Saya ini ada Pak mama itu ono ae mesti jauh-jauh dan gitu. Anak saya tuh bilang gitu ono ae jauh-jauh. Loh, ini jauh itu kan perantara Tuhan tondo. Mulutnya mama ini dipakai Tuhan untuk berbicara. Meminta itu enggak apa-apa, wong minta untuk kebaikan saya gitu. Itu males-malesan lah kok tepat waktu itu hari Selasa ya. Terus dipikir-pikir mungkin soalnya saya nanya, ayo dok, kapan dok? Iku lengkap ono, anu apa, nggak CV ini lamaran dan sebagainya. Jojo, terus sama nyengol-nyengol kamu kalau nulis apa lamaran, minta dalam nama Tuhan Yesus, niatmu ini, Tuhan tuh yang membaca itu biar tergerak hatinya, ada kasih di dalam hatinya. Mama sok saya diberikan gitu. Tapi saya tuh tetap saya minta, ayo anak pakai. Ternyata anak saya tuh tidak mau saya teleponkan orangnya itu tadi.
Nak, wis mari, iki mah wis mari, itu hari Jumat ya, saya ingat hari Jumat. Eh, enggak mah, lopo sih ditolong kok anu suruh orangnya ke sini. Aku yang ke sana. Akhirnya dia itu ke sana, Sendok, saya tak telepon orangnya, janjian ketemuan di sana. Jangan kamu datang sendiri karena yang kita kan perantara Bapak ini. Udah lama serahkan pada Tuhan. Ya oke, kamu jalan. Tapi saya itu telepon orangnya. Pak, anak saya sudah jalan. Oh iya tak Bu, kok pagi sekali. Ini saya masih di jalan. Udah apa-apa Pak. Loh, ternyata anak saya itu langsung malah ketemu pimpinannya gitu loh. Nah, nyari pimpinannya Gading Mas. Oh ini saya sendiri, mari masuk. Namanya Pak Prait waktu itu. Diterima ya lancar, ada komunikasi. Malah dianya itu eh, Mbak, sebetulnya daripada di Surabaya di sini ya betul loh Mbak. Ya enggak apa-apa Pak. Saya kalau di sini lebih enak, lebih dekat gitu anaknya. Tapi bapaknya bilang gini, loh gajinya lebih besar di sana Mbak. Gitu. Nah, saya enggak mikir gaji Pak. Saya pokoknya dengan orang tua. Namanya anak ya polos saja. Seperti itu. Nah itu sudah berjalan hari Jumat ya. Jumat masuk terus dia itu diminta KK dan KTP itu diantar sekalian ke sana. Hari Sabtunya itu sudah ada telepon dari yang bersangkutan. Mbak ditunggu ya, nanti ada telepon dari Surabaya. Kalau mbaknya mungkin loh ini wawancara di Surabaya. Oh iya siap Pak gitu. Loh itu hari Minggu disuruh berangkat. Hari Minggu udah bisa Pak, besok pagi. Akhirnya anak saya dengan tanpa persiapan yaitu langsung diajak omnya kebetulan pulang ke Malang, wes timbangannya data ayo saiki bareng omnya itu yang ke Surabaya. Nah di Surabaya diantar sama anaknya bawa mobil, ojo cedek-cedek asing adolek ngantar gitu biar tidak tahu ngelamar bawa mobil kok anaknya orang kaya. Enggak lah Pak, aku ngantar di sini aja, katanya ponakan saya itu. Akhirnya dia masuk, dia sudah wawancara, sudah tes lancar ya. Waktu itu sudah pulang. Lah kok sampai di rumah, hari Senin tuh dia kan langsung pulang naik kereta. Pulang. Langsung ditelepon, besok harus kerja. Nah dia semoyo. Loh anak saya, kok semoyo sih? Iya malah aku kan belum bawa baju, belum bawa ini. Akhirnya puji Tuhan ya Tuhan tuh melancarkan semuanya. Anak saya bisa benar-benar dan bisa berangkat. Nah, saya bersyukur itu hadiah yang luar biasa bagi saya ya, karena anak saya bisa bekerja dan saya pun tidak biasa satu per bulan tuh saya ngasih dia meskipun dia tidak kerja kan saya kasih buat jajan gitu ya. Sekarang saya tidak ngasih dia. Nah itu kesaksian saya yang hadiah bagi saya ya untuk Natal tahun ini. Terima kasih Tante. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Ya, Kalau Bu Hari sudah diberkati, sudah ya, dikasihi sama Tuhan, ya, anak yang bisa cari kerja. Inilah kesaksian yang mulia ya, bagi Bu Untari dan juga sukacita ya anaknya ya, sudah dapat kerjaan. ya. Yang lain, teman-teman yang lain persilahkan, waktu semakin cepat biar semuanya kebagian untuk bersaksi. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan di sepanjang tahun 2023. Cilicien. Ayo jangan ditunjuk, semua cepat. Siapa yang mau bersaksi? Tuhan senang loh, dimuliakan namanya, ditinggikan namanya. Kalau kita sudah menerima berkat dari Dia. Ayo siapa lagi? Ini ada siapa tuh? Ira Kesia. Ya, Yang mungkin baru ikut bisa memperkenalkan diri.
Silakan Bu Ira. Sudah ulang kali di sini, Bu. Suaranya masih belum kedengaran. Sudah ulang kali di sini, Bu. Oh, sudah, sorry. Iya. Ya, coba bersaksi sekarang ini. Hari ini bersaksi, Bu Ira. Ini kakak. Ayo Pak Baik. Didik, kesaksian iki Pak Didik iki. Nek usahane akeh kesaksian nih. Aku nang Ini embung saya iki gabung, dulu Ji. Hah? saya Aku gabung di sini keri aku karena nang Pak embung. Firman, Bu. Pak Ya, Firman, silakan. Pak Firman sama Ibu Heni, jadi saya gabung di sini, Bu. Bu Heni, ya. Oh, temannya Bu Heni ya. Oh ya, Jumat yang lalu saya juga tahu kok. Kelihatan namanya ya, Ira Kestia. Ya, Bu. Sudah terima berkat dari Tuhan di tahun 2023. Siap, Bu. Ya, waktu saya persilakan untuk bersaksi. Hanya nyimak saja, Bu. Boleh, boleh memuliakan nama Tuhan, menyanyi boleh. Oke. Ya, silakan. Oh, enggak dengar ya? Mohon maaf, Ibu. Kenapa? Hanya nyimak saja. Nyimak saja, dengar saja, monitor saja maksudnya. Nyimak. Jadian bukan nyanyi tapi nyimak aja katanya, aja monitor. Eh, Pak Teddy, Ya, Pak. ya, nah saya lagi ringkas renungan Pak Teddy tadi untuk apa tuh yang tadi pertama itu untuk ketaatan itu ada waktunya, kemudian apa itu Petrus tangkap ikan itu tidak masuk akal. Yang ketiga apa Pak Teddy? Yang ketiga itu Ketaatan tidak terlambat. Mati ya. Mic-nya Pak Teddy. ketaatan itu Tidak terlambat. tidak terlambat. Kadang Oh, yang ketiga sepertinya terlambat tapi tidak terlambat, begitu. Saya lupa. Anu dari mana Pak? Di Lazarus, Pak. Ya? Oh Lazarus ya? Oke Lazarus. oke. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Saya lagi ringkas. Ya. Oke. Thank you. Ya. Saksi Pak Karel. Tantelan Surabaya ini. Ya, Tantelan Surabaya. Ayo Tantelan. Ya, saya mau sharing satu pertanyaan ya. Berapa hari ini saya mengalami, kan saya kan mengajar paduan suara, mengajar nyanyi apa toh. Sekarang ada satu pertanyaan. Waktu Zoom, ada rekan-rekan saya itu bilang, wah lagu itu enakan lagu yang baru-baru. Jangan pakai lagu-lagu him bilangnya. Him itu kuno bilangnya. Terus saya bilang, loh lagu kok ada baru, ada yang kuno, itu gimana toh? Lagu itu semua itu untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Kok bisa dikatakan bilangnya ada yang baru, ada yang kuno gitu loh. Tapi meskipun kuno itu mereka itu menciptakan lagu itu semua itu mereka sendiri mengalami bencana, mengalami musibah itu mereka itu dengan
perasaan mereka itu mengarang lagu-lagu itu, tapi setiap him itu ya menceritakan riwayatnya dia. Ada satu namanya itu dia itu waktu cuti, dia punya istri dan anak itu sebelumnya dia berangkat sendiri ke satu kota. Terus di tengah jalan istri dan anaknya itu semua meninggal. Kapalnya tenggelam gitu loh. Nah, sing ayah ini diedgari satu orang. Di dalam kesusahan itu dia mengalami pemeliharaan Tuhan, penghiburan Tuhan. Terus dia membuat satu him gitu loh. Tapi kan teman saya itu bilang, oh itu kuno itu. Meskipun loh dia itu bisa menghibur melalui lagu itu, bisa menghibur orang, bisa memberi kekuatan kepada orang sehingga orang itu penuh dengan semangat. Meskipun kuno, tapi itu tetap lagu itu bisa bagus toh dipakai sama setiap gereja. Ya ini loh, saya ini terus bergumul. Dia bilang ada lagu yang lama itu adalah lagu yang kuno. Terus sekarang harus lagu yang baru, yang sukacita, happy gitu. Nah ini jadi pergumulan saya. Kalau kalian itu melihat lagu itu rohani itu ada lagu kuno atau lagu baru gitu. Kalau menurut kalian, saya coba tolong tanya Pak Karer bagaimana pendapatnya, Pak Edi bagaimana? Ya, kalau menurut saya ya terlebih dahulu kita memuji Tuhan itu bukan untuk manusia, tapi sewenang-wenang itu untuk Tuhan. Karena kita memuliakan nama Tuhan, tapi juga mengena oleh manusia. Jadi Tuhan itu tidak melihat iramanya, tidak melihat suaranya, tapi melihat hati kita. Sewaktu kita memuji Tuhan itu, apakah hati kita sungguh-sungguh? Andai kata contoh, kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita betul bersyukur? Apa cuman dari mulut dan lidah kita, tapi hati kita tidak mengucap syukur. Jadi seringkali waktu dulu kalau saya masih sekolah, saya itu diajarikan sama guru mesti fuyukan jing loh. Kalau jangke kan mesti fuyukan jing, ya toh. Jadi artinya kalau kita nyanyi itu keluarkan ekspresi kita. Apa yang kita terima, apa yang kita mau utarakan. Nah, kalau lagu itu lagu pop biasa itu untuk cinta-cintaan ya, untuk sama pasangan. Tapi kalau dalam lagu rohani itu kita itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguh itu bermazmur untuk Tuhan. Jadi biar semua orang mau mengatakan apa, yang penting itu hati kita kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat suara kita. Iya. Dan itu tiap lagu rohani itu dia itu mempunyai makna. Betul. Kalau di gereja kita sebelum khotbah itu ya pas paduan suara pasti nyanyi dulu. Tapi nyanyiannya artinya itu sesuaikan dengan temanya gitu loh. Ya, betul. Ya, itu kan ada makna. Ada makna, ada menyaksikan kasih Tuhan atau menyaksikan kebesaran Tuhan gitu. Tapi kalau dia itu bilang, wah itu lagu kuno, nggak sesuai dengan lagu sekarang, bilang lagu sekarang nggak nggak menggembirakan gitu loh. Dia itu seneng yang seneng gembira gitu loh. Terus saya bilang, kalau cara gitu, kalau kamu cara nyanyi kalau gitu ya cuma mereka cuma seneng-seneng toh. Tapi nggak bisa sungguh-sungguh mengenal kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Saya terus bergumul tentang hal ini, gitu loh. Nggak usah dipikiri, terus saya mengalir. Lah ya, maka saya itu ada sampai maksud, wah, wes ora usah sum-suman gitu, wes biar gitu, buyar gitu. Tapi aku hari ini sudah dengar kita harus taat. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi kita harus taat. Terus jalankan. Memang susah ya menghadapi orang-orang gini ini ya susah. Ya.
Karakternya orang kan lain-lain, Ya, latar belakangnya kan lain-lain. ya, Ya, coba ini yang mau nambahi. Siapa yang mau ya. bicara? Memang beda di Kwelan dari Surabaya ya. Itu Ah, ya. masing-masing gereja itu punya denominasinya kan lain-lain, Bu. Iya. Ada gereja-gereja yang seperti itulah ya, yang slow ya. Ada gereja yang Sukacita. semangat jingkrak-jingkrak gitu. Ya mungkin MDC Malang pernah ingat ada apa itu anak-anak crossline di Malang itu ya. Oh iya, Ya itu kan hura-hura. Tapi mereka menyanyi itu dengan ekspresi yang memuji Tuhan. Karena orang Jawa. memang ya denominasinya sudah begitu. Betul. Dan kita tidak bisa paksakan orang. Kalau memang masa-masa seperti kita ya sudah senior gini, kepinginnya yang slow. Aku kan slow gitu ya. Tapi kalau Iya. anak-anak muda sekarang disuruh nyanyi begitu, banyak nggak mau. Tapi ekspresinya mereka, pujiannya mereka itu mereka merasakan tuh mantap. Jadi ya seperti tadi Pak Teddy katakan, kita taat saja dengan apa perintah Tuhan. Memang kalau Tuhan katakan ngajar lagu yang seperti itu ya di denominasi gereja seperti itu ya ikuti saja itu. Ya, kalau kita mau buat yang baru, ikut anak-anak punya mau ya susah. Beda Iya. umpamanya kita di MDC Malang gitu, suruh nyanyi yang slow gitu. Ya enggak mau ada singer wah enggak bisa ya Pak Teddy guyu ya. Kan begitu, Bu. Jadi saya pikir untuk hal itu kita lihat di mana kita ada. Kita bergereja di mana gitu. Situasinya, kondisinya bagaimana gitu. Saya kalau di gereja ya ikuti aja mereka lompat-lompat, tepuk tangan apa tuh. Tapi ada juga di komunitas yang lain kita nyanyi itu pelan-pelan, kalem tuh. Itu kita ikuti aja. Saya kira gitu, Ibu. Ibu Kuelan di gereja mana, Bu? GKA Gloria. Oh, GKA Gloria. Gloria. Pacar ya, dalam pacar ya. Ya banyak cabangnya. Oh ya, ya. Ya Ya, tapi saya kira. gereja kita ini semua ya slow, suruh jingkrak ya jarang. Ya. Cuma tepuk tangan. Makanya ya Ya. ini loh. Jadi saya takut karena perselisihan ini nggak sama toh. Jadi bisa Ya. bentrok gitu loh. Cuma saya menggumurkan itu. Jangan sampai karena pekerjaan Tuhan terus bentrokan apa gitu. Jadi musuh gitu. Nah, ini saya terus bergumul soal ini. Tapi hari ini saya mendengar apa itu khotbahnya Pak Teddy, jadi saya harus belajar taat. Diteruskan. Betul. Setuju, harus taat terus. Kalau saya pribadi, saya kalau nyanyi, saya terus terang senang yang sukacita. Ya, mungkin dari pikirannya orang masing-masing. Kalau saya senang sukacita, kalau nyanyi, ya adalah sekali-kali yang slow, yang penyembahan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oleh gereja GKA itu ya biasanya kalau nyanyi itu nyanyiannya itu disesuaikan dengan temanya. Jadi begitu firmannya disiarkan gitu kan mereka lebih mantep gitu loh. Itu yang enggak sama itu makanya repot. Kalau terus lagu-lagu semua sukacita itu gimana? Pemberitaan firman gitu, firman enggak bisa masuk ke hati mereka. Ayo, kalau menurut teman-teman gimana? Kita memuji Tuhan, apa harus sesuai dengan tema firman yang dijabarkan? Memang ada aturan dari beberapa denominasi gereja itu ya harus begitu, Ibu. Saya kira di semua gereja memang ada aturan supaya pujian tuh disamakan dengan khotbahnya ya. Cuma pujian itu ada, ya pujian itu ada yang slow ya, ada yang semangat, sukacita. Itu tergantung dari apa itu aturan gerejanya. Ya, perasaan orang masing-masing. Ya, seperti ya
Betul. Umpamanya aja, Bu Welan ya. Kalau kita mau doa pagi gitu ya, kita doa Iya. pagi di rumah pribadi gitu ya, kita kan nggak mungkin nyanyi sampai jingkrak, lompat-lompat kan nggak mungkin. Paling kita doa di kamar lahnya yang slow, bisa karena hati. Jadi di mana kita ada itu kita sesuaikan dengan hati kita. Katanya Bu Undari tadi, sesuaikan dengan hatimu. Kalau tuh kita mau berdoa pagi gitu, ya kita nggak mungkin lompat-lompat tepuk tangan, oh, nggak mungkin. Iya. Pasti kita nyanyi yang slow, yang memimpin kita dalam doa selanjutnya. Jadi memang tidak sama, Bu. Ya, Bu Welan, ya aturannya denominasi gereja lah. Saya kira itu enggak apa-apa, enggak problem. Tergantung hati kita aja lah. Jadi kalau memang Bu Welan sebagai pemimpin pujian, paduan suara, ya di mana kita ada ya di situ diikuti aja aturannya itu. Enggak apa-apa, Bu. Nggak pikir saya ya, tiap kali Zoom kan mesti ada puji-pujian. Sebelum Iya. firman Tuhan ditaburkan itu kan mesti ada puji-pujian. Kalau dia Iya. bilang, oh itu kuno, jadi rasanya nggak bisa bersatu gitu loh. Nanti lama-lama pasti bisa crash. Oh, orang seperti gitu tuh orang yang sering berontak. Iya. Hatinya tuh berontak terus orang seperti gitu. Kalau seperti ini hari, saya tidak janjian sama Pak Teddy. Saya mau nyanyi apa, saya tidak cerita sama siapapun. Tapi saya merasakan karena ini di dalam suasana Natal, jadi saya harus menyanyikan lagu Natal. Ya toh? Supaya hati kita itu juga ada Natal di dalam hati kita itu karena kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kok tepat dengan apa yang dikhotbahkan oleh Pak Teddy tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah itu Tuhan itu bisa gitu loh membawa kadang-kadang seperti itu. Jadi sebelum kita itu memuji Tuhan itu seperti saya, kalau saya mau jadi WL di Kaleb, itu saya sudah mikir 1 bulan. Apa yang saya akan nyanyikan untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu saya doa, nanti Tuhan ngasih. Rasanya kepingin nyanyi ini. Oh ini loh cocok, oh ini loh enak gitu. Dalam hatinya itu mempunyai hati seperti itu. Itu namanya kan seperti dikasih hikmat toh sama Tuhan. Memberi hikmat kepada kita. Nyanyi ini loh. Ini loh nyanyi nih supaya bisa memberkati orang lain ibarat itu. Memberkati jemaat ya seperti itulah. Jadi jangan menghiraukan, biar orang yang mau berkata apapun, pokoknya kita kalau disuruh Tuhan memimpin pujian, ya kita taat, ya kita jalankan. Nanti Tuhan memberi kita yang terbaik di dalam hikmat pikiran kita. Betul, Pak Aral? Ya. Jadi kalau dalam komunitas atau Zoom begitu atau komunitas apa itu, kalau orang yang sering protes itu tentu ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya itu. Ya betul. Kita anggap itu aja, ya toh. Tentu ada yang salah. Yang lain pun tidak protes, cuma dia tuh yang protes. Ada apa sebenarnya jiwanya dia kan begitu ya. Apalagi hal-hal yang rohani ya. Semua protes, mau puji Tuhan protes, mau gini protes. Nah, kamu tuh ada apa sebenarnya? Yang lain tidak apa-apa kok kamu sendiri. Ada apa sih sebenarnya kamu lah gitu kan? Ya. Ya. Betul. Ya. Ayo yang lain Novita. Tinggal 10 menit tuh. Ayo siapa yang akan bersaksi? Berkat Tuhan di tahun 2023. Bapak-bapak aja yang belum saksi. Bapak kok enggak ada semua ya, Pak Andri mana monitor terus? Ada, tapi enggak muncul. Iya, enggak muncul, ada PKL ini, yang lainnya hilang ya. Lagi ada tamu. Sorry. Oh, ada tamu. Oh ya, enggak apa, Pak. Iya, ada Pak Didi. Pak ini hilang ya. Oke, saya nutup aja Bu Undari ya.
Ya, 10 menit ya. Ah, cukup ya. ya. Saya sudah lama sih, bulan Juni yang lalu itu saya ke kampung halaman di NTT. Saya dari sini ya, saya lihat bahwa Tuhan siapkan semua apa yang saya butuhkan. Mhm. Jadi saya ke Kupang itu untuk acara pernikahan ponakan saya. Tiketnya itu disediakan anak-anak, tinggal jalan aja. Ya. Anak-anak bilang, Bapak kalau sampai di bandara enggak usah repot-repot, nanti ada orang yang ngurus sih katanya. Mhm. Iya, sampai di Bandara Juanda gitu, sampai di depan pintu itu ada orang negur, Pak Karol ya? Iya bilang, oh iya mari Pak. Langsung dia ngurus semua barang tiket saya itu, saya tinggal naik pesawat sampai Mhm. di Kupang, saya turun, saya dijemput juga. Setelah pernikahan, diajak sama ponakan pergi-pergi. Walaupun pada waktu itu saya sakit sebenarnya. Sakitnya apa itu? Nggak bisa makan. 2 minggu tuh saya nggak bisa makan. Jadi kalau mau makan rasanya keluar. Tapi sehat, nggak apa-apa. Sampai pulang Surabaya, setelah di sana pergi ke ya tempat-tempat destinasi wisata, happy-happy aja. Tapi saya nggak bisa makan. Minum juga nggak bisa. Kalau mau makan langsung keluar. Tapi kok anehnya kok saya kuat ya. Ya saya percaya bahwa itu Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Sampai pulang Surabaya situ saya delay di Denpasar itu 8 jam. Dari sana jam 10 sampai Denpasar tuh jam 12. Delay Denpasar ke Surabaya tuh jam 8 malam baru sampai di Surabaya ya. Walaupun saya tidak bisa makan, tapi saya nggak rasa lemas, rasa apa, saya rasa kuat tuh. Dan saya melihat tuh bahwa itu ya kalau usia-usia seperti kita lah, saya sudah umur 74 sekarang. Ya usia-usia seperti kita lah, kalau nggak makan tuh ya apa ya. Tapi saya bersyukur selama di sana itu hampir 1 bulan lah. Saya ke dokter, ke rumah sakit itu diperiksa, dikasih obat. Ya enggak sembuh. Juga saya enggak sakit. Walaupun makannya enggak bisa makan. Bubur enggak bisa makan. Makan 1 sendok, 2 sendok tuh langsung keluar gitu. Ya selama itu sampai sebulan lebih itu saya nggak bisa makan. Tapi saya kuat. Sampai kembali Surabaya itu saya sudah sehat. Nah saya melihat itu bahwa semua itu karena penyertaan Tuhan. Kalau ya umur-umur seperti kita gitu, kalau nggak makan tuh ya apa? Saya pagi mau makan bubur nggak bisa, Bu. Makan sama kecap nggak bisa. 2 sendok aja langsung keluar. Ya selama hari itu udah makan. Hampir sebulan loh itu. Dari Kupang ke Waingapu ke Surabaya. Tapi kok saya nggak sakit, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan masih memelihara, memberi kekuatan saya di usia yang sudah lanjut tapi masih sehat. Karena itu. Kayak itu Bunda Dari ya. Terima kasih. Ya. Soalnya kalau Ya. udah masuk di Zoom Kaleb tuh dimarahi sama Bunda Dari itu. Ya. Saya tunggu Pak, tunggu suara Tuhan tuh Pak Teddy kapan kirim durian di Surabaya gitu. Oh gitu. Kiranya Pak Teddy bisa kirim berkat banyak ya. Sorry, enggak, guyon Pak Teddy, Ya, Oke. Pak Karel, kalau masuk angin, kalau orang Tionghoa, kalau Chong'i ya, Tiongkok punya isu itu. Tiongkok punya apa tuh? Dokter itu ngomong kalau orang tuh nggak bisa makan muntah-muntah itu dalamnya tuh banyak angin. Nah, bisa minum pedang jahe. Jadi supaya anginnya keluar. Itu bisa. Ada orang itu sampai berapa bulan ya nggak bisa makan. Akhirnya kasih gitu atau minum itu pedang jahe kasih gula. Anget toh badannya, jadi itu angin bisa keluar. Tapi kalau nggak bisa makan tuh bahaya. Nggak baik memang. Ya itu anugerah Tuhan ya Pak Karel. Ya, saya sampai Surabaya itu baru saya telepon ada dokter juga di MDC Surabaya itu, dia tugasnya di Nganjuk. Saya tanya, Dok, saya kok sakitnya kok gini-gini. Oh ya Pak Karel, tak kasih resep, kamu beli obatnya di apotek. Langsung saya beli, saya
minum obatnya itu enggak apa-apa, bisa makan. Sampai sekarang enggak apa-apa. Ini saya bersyukur, Pak. Tuhan masih Iya, memimpin kita. kalau Ya, kadang kita sibuk ya, nggak bisa cari dokter apa, kita bisa di rumah sendiri gitu. ya, ya, Kalau kita ya. mau Kalau ini aja pengetahuan tolak angin sudah muncul. ya itu juga bisa. Orang pintar. Orang pintar minum tolak Bukan angin. orang Pak. pintar, bukan itu Betul. pengetahuan, hanya pengetahuan. Daripada sedikit-sedikit ke dokter, nah itu susah itu. Ya itulah keuntungan kita jadi anak Tuhan. Iya. Tadi kan sudah saya katakan dia tabib yang ajaib. Ya, Amin. penasehat yang apa itu? Yang baik, Allah yang perkasa, Raja damai. Amin. Hal itu. Jadi itulah keuntungan kita kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Ada lagi? Bu Heni ini kok enggak ada suaranya ya, Bu Heni? Bu Heni dari Ambon ya ini. Iya. Maksudnya gini, sorry C. Maksudnya Bapak Karel, Pak yang Didi. dimaksud Cehun itu apa maksudnya? Kuelan itu artinya tolak angin itu jamu yang sido muncul itu bisa. Iya, betul. Iya itu Ya, ya maksudnya bukan tolak jahe, angin paranormal, Pak Karel. Nah, Oh, kan paranormal. Memang Cungkok punya Cungkok punya itu isu itu ya, pengobatan Tiongkok itu memang gitu, bukan paranormal, bukan. Memang itu Iya. sejarah dari sejarah dari itu orang Tiongkok. Obat tradisi Chinese itu pakai herba kebanyakan. Ya, enggak pakai obat kimia gitu loh. Itu sangat, kita itu perlu ada pengetahuan tentang itu obat-obat. Ya. Nah, jadi kita enggak terus sebentar cari dokter, sebentar ke dokter, terus uangnya kita ini keluar terus kalau bisa. Bayar dokter tok. Iya, dokter nanti belum apa suruh periksa, check up darah semua 1 juta lebih. Nanti belum dokternya, hasilnya masih dibacakan dokter. Padahal cuma masuk angin tok. Iya toh. Ya. Tuhan aja tabib yang ajaib. Amin. Tuhan, doa pasti Tuhan tolong. Buka jalan. Ya, ini sudah tinggal 5 menit. Mungkin ada yang mau didoakan. Nanti biar teman-teman kita bisa mendoakan. Ada? Oh, enggak dipoto. Oh, sudah. Oh, Sudah. boleh. Ayo. Sudah direkam juga kok. Oh, Oh, foto juga boleh. Ayo foto. Ya, ayo kamu tadi foto. Boleh. Ayo. Aku yang foto. Oke. Siap? Siap. Banyak yang kameranya ditutup. Ayo dibuka semua kameranya. Oke ya, kita foto sebentar. Senyum ya, enggak senyum enggak enak ini. Begini aja. Ya, ayo. Senyum. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2. Thank you. Terima kasih, Ted. Fotonya. Terima kasih. Ya. Fotonya. Ya, jadi ini pengumuman saya. Hari ini adalah yang hari terakhir untuk kita Zoom. Nanti kita libur karena Natal dan Tahun Baru. Jadi kita bertemu lagi tanggal 18 itu pas hari Jumat. 18 Januari ya. Kita bertemu lagi. Jadi kita akan tutup pertemuan malam ini. Saya minta siapa ya? Tutup doa ya.
Pak Firman ya, yang nutup doa ya Pak. Bisa ya. Baik, Bu. Kalau Ya. bisa, ini nyanyikan satu lagu ya, biar Pak Firman yang nutup doa. Boleh? Iya, Bu. Ya, Bu Eni tutup lagu satu untuk penutup, biar Pak Iya, Bu. Mohon Firman. izin off kamera ya. Ya, ya enggak apa-apa, enggak pakai kamera enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, izinkan saya untuk mengangkat satu lagu pujian sebelum kita masuk ke dalam doa penutup. Namun izinkan saya untuk off kamera karena jaringan tidak baik.
Amin. Puji Tuhan, sahabat dalam nama Yesus. Saya kembalikan, Bu. Ya, Pak Firman berdoa. Doa penutup, Bu ya. Ya, doa penutup betul. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya, Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia kepada kami. Sekalipun kami mendapatkan diri kami Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, dan tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Engkau, seperti firman-Mu, Engkau Allah yang setia sekalipun kami tidak setia. Dan malam ini Tuhan kami diteguhkan kembali Tuhan. Lewat firman-Mu yang kami dengarkan melalui hamba-Mu Pak Teddy, bahwa kami perlu belajar untuk setia kepada Tuhan. Untuk mau taat kepada Tuhan. Apapun keadaan kami mau mendengar dan peka terhadap suara Tuhan. ya, Yang mau setiap saat menuntun kami untuk melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, untuk kami lakukan kepada sesama kami. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Selama 1 tahun pelayanan Caleb Ministry ini Tuhan sudah sertai, dan banyak hal yang dilakukan dalam pelayanan ini. Banyak suka dan duka yang kami alami Tuhan. Tapi semuanya kami bersyukur pada malam hari ini. Karena Tuhan sungguh nyata setia kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga atas setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati dan boleh kami terima sepanjang tahun 2023 ini. Dan kami punya harapan terus kepada Tuhan, bahwa pada tahun yang baru, di tahun 2024 nanti Tuhan terus setia kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Allah yang Immanuel. Engkau akan menyertai kami Tuhan, sampai akhir hidup kami. Bapa di surga, malam ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Hundari, yang selama ini Tuhan juga setia melayani dalam persekutuan Caleb Ministry ini. Engkau melihat setiap pergumulan hamba-Mu selama melayani dalam tahun 2023 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa-doa yang sudah dinaikkan kepada Tuhan. Bahkan setiap pergumulan yang sampai hari ini Tuhan belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Jueni yang saat ini Tuhan bersukacita karena di usia yang lansia yang sudah lanjut pada saat ini, Tuhan masih setia menyertai hamba-Mu ini. Tuhan masih setia memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pada malam hari ini Tuhan masih bisa mengikuti ibadah Caleb Ministry dan bisa menerima berkat-berkat Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Tuhan kepada hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai hamba-Mu ini selama hidupnya. Engkau menambahkan kesehatan dan kekuatan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus Tuhan hidup bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan di dalam setiap pergumulannya, di dalam setiap kesulitan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan terlebih kepada anak-anak dan cucu-cucu yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Kukwilan yang saat ini juga Engkau pelihara terus kesehatannya, Engkau jaga dan Engkau berkati di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dan seluruh anak cucu
Tuhan sudah berkati sampai hari ini. Itulah bukti penyertaan kasih setia Tuhan kepada keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam keluarga Ibu Kuilan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk Pak Andre Wahyudi Broto. Engkau Allah kami yang maha tahu. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang selalu digumulin setiap saat. Di mana saja hamba-Mu memberitakan Injil. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kuasa dan urapan. Sehingga setiap orang yang diinjilin Tuhan mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan, bahkan mengalami penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus lewat setiap firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang besar dalam kehidupan, dalam pelayanan hamba-Mu Pak Andre. Dan kami percaya Tuhan akan menambahkan hikmat dan kuasa di dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Untari. Engkau melihat pergumulan hamba-Mu ini. Apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu mulai saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang mendengar setiap doa-doa kami. Dan Engkau sudah mendengar Tuhan selama ini apa yang menjadi pergumulan dari Ibu Untari. Dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Pak Teddy yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami pada malam hari ini. Oh terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah disampaikan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami belajar bahwa lewat firman-Mu, kami harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Di dalam setiap usaha maupun bisnis hamba-Mu dan pekerjaan hamba-Mu, Engkau yang menambahkan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Dan Engkau terus memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu untuk setiap orang-orang yang Tuhan mau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Novita Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu Ibu Novita pada saat ini. Bapa di surga, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan Engkau akan menjawab setiap doa-doanya, baik di dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan anak dan cucunya. Tuhan berkati. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga hamba-Mu Pak Karel. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini. Di dalam setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, Engkau terus menyertai, memberikan kekuatan dan hikmat, serta kuasa dan urapan di dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan hamba-Mu Pak Karel. Dan biarlah setiap benih firman yang dilakukan, yang ditaburkan di dalam setiap pemberitaannya Tuhan, Tuhan tumbuhkan dan memberikan buah-buah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa malam ini untuk Ibu Titi. Engkau melihat Ibu Titi di mana dia berada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan sudah tahu dan Tuhan mendengar setiap doa-doanya. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan tiba pada waktunya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak PKL, Pak Bakti Siregar, di mana saja hamba-Mu ini juga Engkau pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Di mana hamba-Mu ini memberitakan Injil di kaki lima, di pasar, di mana saja Engkau mengutus hamba-Mu ini untuk memberitakan Injil. Engkau selalu menyertai. Engkau memberikan kuasa dan urapan di dalam setiap pemberitaannya Tuhan. Sehingga setiap orang yang sudah dilayani akan mengalami penjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan mereka percaya dan menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anakmu Heni Marlina Mirulewan yang ada di Ambon. Engkau melihat pergumulan anakmu ini di dalam studinya, dalam menyelesaikan kuliahnya.
dan juga secara khusus pergumulannya untuk adanya Rido yang saat ini Tuhan sedang dalam pemulihan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberikan pemulihan yang sempurna yang berasal dari Tuhan lewat kecelakaan yang sudah dialami dalam beberapa bulan yang lalu. Kami percaya Tuhan, Rido akan dipulihkan oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Pak Didi. Kami percaya Tuhan melihat hamba-Mu ini pada malam hari ini, apa yang menjadi pergumulan Pak Didi. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa yang sudah dinaikkan oleh hamba-Mu selama ini. Dan kami percaya tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang digumuli oleh Pak Didi. Apapun yang sedang digumuli saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberikan pertolongan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Begitu juga kami berdoa untuk adik Ira Keisa yang saat ini Tuhan sedang menyelesaikan studinya. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anakmu ini. Engkau akan menambahkan hikmat, kecerdasan di dalam setiap menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam studinya setiap hari Tuhan. Engkau akan menolong dia sampai dia bisa menyelesaikan studinya sampai selesai. Terima kasih Bapak di surga. Setiap kami yang hadir pada malam hari ini, yang sudah live Tuhan, Engkau melihat setiap mereka di mana saja mereka berada. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhanlah yang menolong mereka dan Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami Tuhan. Masih banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan di tahun 2023 ini. Tapi kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang Maha Tahu. Engkau melihat Tuhan setiap pergumulan pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami satukan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Firman.